Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat belajar. Iya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 3, khususnya pada tema 5, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung, sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Beberapa hari lalu, hujan selalu turun. Pagi ini, cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan, sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Ya, anak-anak, mari kita simak percakapan Siti dan teman-teman. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan, kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, berikut informasi dari buku itu. Mari kita simak. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim, contoh musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Nah, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari, musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga September. Nah, anak-anak, setelah membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan oleh Benny, sekarang mari kita tuliskan apa saja informasi yang diperoleh dari bacaan tersebut. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Di sini Bu Dewi menemukan ada kalimat di paragraf pertama, yaitu cuaca merupakan suatu gejala alam. Kemudian yang nomor 2 bisa kita cari di sini. Nah, di sini Bu Dewi juga menemukan kalimat iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Nah, setelah ini anak-anak bisa cari sendiri ya informasi-informasi yang diperoleh dari bacaan, bisa dituliskan nomor 3 hingga nomor 5. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke
Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Nah, inilah gambar karya yang akan mereka buat. Nah, anak-anak juga bisa membuat kreasi sebuah gambar yang terbuat dari potongan-potongan kain ya. Kalian mungkin bisa membuat rumah, bisa membuat alat transportasi seperti mobil atau pesawat dari kain perca. Ayo, mari berlatih dan mari berkreasi. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Mengapa? Mari perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini Bu Dewi sudah menghadirkan gambar pecahan ya. Di sini ada pecahan lingkaran 3/4, kemudian dikurangi 2/4. Berapa hasilnya? Nah, karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. Di sini ada tanda merah 3, dikurangi 2, hasilnya adalah 1/4. Oke, kita lanjutkan ke contoh lain. Di sini ada pecahan 5/6. Nah, ini ada 5 bagian yang diarsir dari 6 bagian. Kemudian dikurangi 1/6, hanya satu bagian yang diarsir dari 6 bagian, jadi 5 dikurangi 1, hasilnya adalah 4/6. Ya, sekarang waktunya kita untuk berlatih. Nah, di sini Bu Dewi sudah memberikan contoh soal gambar beserta pecahannya ya. Di sini ada pecahan 4/5 dikurangi 1/5, berapa hasilnya? Nah, kita lihat dulu. Jika penyebutnya sudah sama-sama 5 ya, kita tulis dulu penyebutnya 5. Nah, sekarang pembilangnya kita hitung. Pembilangnya 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Jadi 4/5 dikurangi 1/5 hasilnya adalah 3/5. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Di sini ada pecahan 3/5 dikurangi 2/5. Ayo, sekarang anak-anak yang menjawab. Berapa ya jawabannya? 3/5 dikurangi 2/5? Ya, dari gambarnya sudah terlihat ya. Ini pecahan 1/5. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Nah, anak-anak, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat.
Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Nah, kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu 1. Membersihkan saluran air dan bantaran sungai. 2. Menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang. 3. Membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Nah, anak-anak, sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ayo, ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Berikut informasi peroleh Udin. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, keadaan cuaca di Kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, keadaan cuacanya berubah, udara makin panas, dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 hingga 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Nah, setelah kita menyimak teks bacaan tentang cuaca dan iklim, sekarang informasi apa saja yang dapat kita temukan dalam teks bacaan tersebut? Apa perbedaan cuaca dan iklim? Nah, mari kita tuliskan pokok-pokok informasi tersebut pada kolom yang telah tersedia. Nah, di sini Bu Guru sudah menampilkan sebuah tabel ya. Ada tabel cuaca dan iklim. Nah, di sini anak-anak bisa mencari informasi dari bacaan tersebut. Boleh dimasukkan perbedaannya. Contohnya seperti ini, nomor 1. Cuaca itu meliputi daerah tertentu saja. Sedangkan iklim meliputi daerah yang luas. Nah, yang nomor 2, Bu Dewi akan memasukkan kalimat ini. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Nah, sedangkan iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 hingga 30 tahun. Nah, untuk nomor 3 hingga selanjutnya, bisa anak-anak kerjakan di rumah untuk berlatih ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan. Ya, anak-anak tetap semangat belajar ya meskipun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.